like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Video kali ini akan membahas tentang Peraturan Menteri PAN-RB ya, tentang jabatan fungsional. Ya, permen ini masih baru ya, sangat hangat sekali. Apa saja yang berubah? Salah satu yang saya amati adalah tentang kenaikan pangkat ya. Jadi untuk kenaikan pangkat nanti ada kabar gembira. Kita tidak perlu membuat daftar usulan pangkat atau dupak lagi ya. Lalu seperti apa mekanismenya? Lihat pasal 37. Saya akan buka pasal 37. Ya, ini dia. Jadi predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 36. Jadi nanti ada predikat kinerja kita, ada sangat baik, ini di atas ini ya. Baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kemudian predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan ya. Jadi angka kreditnya langsung mengambil dari predikat kinerja kita dengan ketentuan sebagai berikut. Ketika sangat baik predikatnya, ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Jika baik, maka dikalikan dengan 100%, berarti tetap ya. Jika cukup, maka dikalikan dengan 75%. Jika kurang, maka dikalikan dengan 50%. Jika sangat kurang, maka dikalikan dengan 25%. Lalu koefisien angka kredit tahunannya seperti apa? Ini ada di lampiran. Saya akan buka lampiran dulu. Ya, ini dia ya. Ini dia lampirannya. Jadi ada beberapa tingkatan untuk jabatan fungsional ya. Contoh untuk ahli pertama, jenjang ahli pertama, pangkatnya 3A menuju 3B. Maka koefisien angka kredit tahunan adalah 12,5. Untuk bisa naik pangkat, butuh 50 nilai. Jadi selalu seperempatnya ya, seperempat dari yang dibutuhkan. Kemudian untuk 3C ke 3D, ini koefisien angka kreditnya adalah 25, dibutuhkan 100 ya. Jadi ini selalu seperempatnya. Untuk 4A, 4B, ke 4C dibutuhkan koefisien angka kreditnya adalah 37,5. Dibutuhkan minimal 150. Jadi ini selalu seperempatnya. Demikian pula dengan 4D sama 4E, koefisien angka kreditnya adalah 50 atau seperempat dari jumlah angka kumulatif minimum ya untuk naik pangkat, yaitu 200. Kalau predikat kita baik tiap tahunnya, maka nilai ini otomatis akan kita peroleh ya. Jadi selama 4 tahun bisa dipastikan angka kreditnya terpenuhi. Bagaimana untuk predikat yang lain? Untuk predikat yang lain, ini dia. Ketika sangat baik, maka dikalikan 150% ya. Sehingga yang tadinya 12,5, contohnya untuk ahli pertama ini, menjadi 18,75. Ini kalau terus-menerus sangat baik, 18,75 kali 3. Sudah cukup untuk naik pangkat ya, selama 3 tahun. Jadi paling cepat naik pangkat 3 tahun dengan syarat sangat baik semua. Kalau predikatnya butuh perbaikan, maka nilainya menjadi 75%-nya. Kalikan dengan 12,5, ketemunya 9,38. Ini untuk menjadi 50, kayaknya 4 tahun nggak cukup ya. Ini butuh 5 tahun saja nggak cukup.
ini butuh 6 tahun kalau nilai kita selalu butuh perbaikan. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek mengumpulkan PAK, membuat tupak ya, untuk bisa naik pangkat. Karena akan dikonversikan dari nilai predikat kinerja tahunan kita. Lalu bagaimana dengan peraturan Menpan sebelumnya tentang angka kredit guru ya? Kita lihat di pasal 62. Di pasal 62, saya carikan dulu. Ini dia. Perhatikan kata-katanya. Saya perbesar saja. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri PAN dan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 834, dan ketentuan mengenai unsur dan subunsur kegiatan. Ini termasuk nanti di dalamnya adalah guru ya. Kita lihat, ini banyak sekali ternyata jabatan fungsionalnya. Kalau nggak salah guru di nomor 29, kita lihat. Nomor 29. Ini dia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ya. Ini di akhir pasal ini banyak sekali. Ada ratusan ya, guys. Ada 200 lebih ya jenis jabatan fungsional. Ini dia. Tadi ya, yang 1 sampai berapa tadi? 293 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini dia ya. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi kenaikan pangkat kita tidak akan pakai itu lagi. Kemudian mulai kapan peraturan menteri ini dimulai? Di pasal 63 ini, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Berdasarkan YouTube-nya Kementerian PAN-RB ini ya, pada sosialisasi Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, nanti bisa dilihat sendiri di kanal YouTube-nya Kementerian PAN-RB, dinyatakan bahwa untuk tahun ini masih bisa naik pangkat pakai angka kredit. Jadi bulan April sama Oktober masih bisa, khusus tahun ini. Apabila angka kreditnya sudah mencukupi ya. Jadi tahun ini bisa naik pangkat apabila memang angka kreditnya sudah mencukupi. Tetapi bagi yang belum, maka mulai ya tahun depan, karena ini berlaku tanggal 1 Juli ya 2023, kemungkinan tahun depan ini sudah tidak menggunakan PAK lagi. Sehingga PAK yang kita kumpulkan dan belum secara kumulatif belum memenuhi kenaikan pangkat, hampir dipastikan hangus ya. Dan mungkin dikonversi dengan nilai-nilai yang ada di peraturan menteri ini. Seperti itu. Ini kabar gembira atau bukan saya tidak tahu ya. Semoga kabar gembira bahwa untuk naik pangkat sekarang tidak perlu mengajukan dupak lagi. Semoga bermanfaat. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.